Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel 4 ayat 4, 10 sampai 11 yang berkata demikian. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Fineas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Fineas tewas. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Bawa Tabut Allah Tapi Kalah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara baca dengan teliti semua ayat di dalam 1 Samuel 4, di sana kita bisa melihat ada sesuatu yang berbeda, di mana waktu bangsa Israel melawan orang Filistin, awalnya ketika mereka tidak membawa tabut Allah, mereka kalah. Mereka kalah, dan yang kalah itu kira-kira hanya 4.000 orang yang tewas dari orang Israel. Itu ada dalam 1 Samuel 4 ayat 2. Tetapi ketika mereka kalah, mereka kemudian berspekulasi. Lalu mereka mengambil tabut Allah dari Silo. Silo itu tempat di mana Imam Eli menggembalakan. Mereka mengambil tabut Allah dari Silo dengan perhitungan, kalau tabut Allah mereka bawa di medan perang, mereka pasti menang. Tapi apa yang terjadi? Di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-10, bangsa Israel justru gugur, mati lebih banyak, yaitu kurang lebih 30.000 orang Israel tewas dalam peperangan saat mereka membawa tabut Allah. Dan ini mau saya share buat saudara. Mereka membawa tabut Allah, tapi mereka kalah. Apa penyebabnya? Yang pertama, karena waktu bangsa Israel membawa tabut Allah, Allah tidak memerintahkan mereka. Berbeda kalau dalam kitab Yosua. Waktu Yosua sebelum membawa tabut Allah dengan para imam untuk masuk ke dalam sungai Yordan, dan kemudian terjadi mujizat, air di sungai Yordan terbelah membentuk jalan. Itu Allah yang memerintahkan Yosua melakukannya. Sehingga mereka waktu membawa tabut Allah masuk ke dalam sungai Yordan, terjadi mujizat. Tapi berbeda dengan bangsa Israel di dalam kitab 1 Samuel 4 ini, Allah tidak menyuruh mereka membawa tabut Allah. Mereka hanya menjadikan tabut Allah sebagai bagian tameng agar mereka menang. Tapi terbukti mereka kalah. Yang pertama ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa ada orang-orang yang membawa tabut Allah, tapi Allah tidak menyertai mereka. Terbukti bangsa Israel kalah kan, saudara. Yang kedua, bangsa Israel sudah membawa tabut Allah di medan perang, tapi mereka kalah. Mengapa? Karena Allah tidak menyertai orang yang melakukan kejahatan. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan lalu dia menjadikan tabut Allah sebagai perlindungan bagi dia, Allah tidak akan menyertai dia. Terbukti bangsa Israel tetap kalah sekalipun membawa tabut Allah di medan perang melawan orang Filistin. Tuhan tidak menyertai kejahatan umatnya di dalam medan perang itu. Firman ini menunjukkan bahwa kenyataan ini menunjukkan bahwa saudara dan saya tidak bisa sembarangan
menjadikan tabut Allah sebagai perlindungan. Walaupun tabut Allah di sini adalah kehadiran Allah, dan kehadiran Allah ini bisa menyertai dan melindungi umatnya. Tetapi jika umatnya berjalan dalam kejahatan, maka tabut Allah itu kehadirannya tidak akan melindungi kejahatan umatnya. Yang ketiga, kalau saudara lihat baik-baik di dalam ayat yang ke-11 dari 1 Samuel 4 ayat 11 ini, itu dua anak Imam Eli berada dekat dengan tabut Allah. Saya ulangi, dua anak Imam Eli itu berada dekat dengan tabut Allah, tapi mereka juga tewas di medan perang. Saudara percaya atau tidak? Orang yang dekat dengan tabut Allah tidak menjamin bahwa mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Dua anak Imam Eli ini mencuri di bait Allah. Saya ulangi, mencuri bagian Tuhan yang dibawa oleh umat Tuhan. Umat Tuhan membawa korban persembahan di bait Allah, dan kedua anak Imam Eli ini mencuri bagian Tuhan itu di bait Allah. Sehingga dalam medan perang mereka tidak diluputkan oleh Tuhan, tapi mereka tewas sekalipun mereka ada berdiri dekat tabut Allah. Tuhan menasihati saudara dan saya hari ini bahwa bangsa Israel kalah karena Allah tidak menyertai mereka dengan kejahatan mereka. Ofni dan Fineas, kedua anak Imam Eli pun tewas sekalipun mereka berdiri dekat dengan tabut Allah, karena kejahatan yang mereka lakukan di dalam bait Allah membuat mereka tidak dilindungi oleh Tuhan. Dan hari yang sama Imam Eli pun jatuh dan meninggal. Itu juga menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Seorang imam yang tidak menertibkan kejahatan anak-anaknya yang mencuri di bait Allah, dia pun tewas sebagai hukuman yang Tuhan janjikan bagi Samuel, bahwa Tuhan akan mematikan Imam Eli dan keturunannya. Mari saudara dan saya yang Tuhan Yesus kasihi, tangkap apa yang Tuhan mau katakan, bahwa jangan menjadikan tabut Allah sebagai perlindungan untuk saudara melakukan kejahatan. Ingat, kehadiran Allah atau tabut Allah itu dia hanya mau melindungi, menyertai orang-orang yang berjalan dalam ketaatan dan kebenaran, dan dia pasti membela orang-orang yang berjalan sesuai firman-Nya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam berhati-hati dengan tabut Allah. Amin.